Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat beserta karunia-Nya sehingga kita berada dalam keadaan sehat walafiat, terutama nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni dinul Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Mujibur Rahman, mahasiswa ilmu politik, akan membahas tentang pengesahan dan penetapan peraturan perundang-undangan. Dalam sebuah proses pembentukan peraturan perundang-undangan, tentu dalam pembentukan sebuah undang-undang tentu ada banyak proses yang harus dilewati, mulai sejak awal perencanaan, perancangan, sampai kemudian pada pembahasan, yang kemudian penetapan dan juga pengesahan. Dalam sebuah prosesi ini, sebuah rancangan undang-undang bisa menjadi suatu undang-undang apabila ia telah sampai kepada sebuah pengesahan, yaitu yang dilakukan oleh presiden, ditangani langsung oleh presiden. Maka dari itu, untuk membentuk suatu rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang, maka harus melewati fase-fase ataupun proses-proses dalam penentuan apakah rancangan undang-undang tersebut pantas menjadi suatu undang-undang ataupun tidak. Jadi dalam menentukan sebuah undang-undang, pertama-tama lembaga yang akan mengajukan suatu rancangan undang-undang, sebagaimana yang telah kita pelajari terlebih dahulu, ia harus melakukan sebuah perencanaan. Dalam perencanaan ini tentu ia mempersiapkan materi-materi ataupun sebuah teks ilmiah atau naskah akademik peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang hendak mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Setelah kemudian dipersiapkan rancangan undang-undang tersebut, sudah menjadi naskah akademik, sudah menjadi draft rancangan undang-undang, lalu kemudian diberikan kepada DPR untuk dilakukan sebuah pembahasan, di mana kita ketahui pembahasan ini memiliki waktu yang begitu panjang di DPR, dikarenakan di sanalah dilakukan sebuah pembahasan lanjut, yaitu pertama bersama para anggota DPR dan perwakilan dari badan eksekutif, instansi-instansi yang terkait untuk mewakili presiden melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Tentu di dalam pembahasan ini akan terjadi suatu dinamika, terjadi suatu polemik antara pandangan dari praksi ataupun dari pandangan individual tentang draft rancangan undang-undang tersebut. Maka dari itu prosesi di dalam pembahasan
undang-undang di dalam DPR memiliki jangka waktu yang sangat panjang. Umumnya kita mengenal beberapa tingkatan di dalam tingkat pembahasan di DPR. Itu yang pertama, tingkat pembahasan yang dilakukan rapat pleno secara terbuka yang dihadiri oleh seluruh kalangan, dan kemudian rapat tertutup atau sidang paripurna yang dilakukan oleh anggota DPR bersama badan legislasi. Setelah kemudian dilakukannya pembahasan, tentu ada istilah yang namanya pengundangan. Disinilah kemudian DPR ataupun lembaga yang mengusulkan rancangan undang-undang tersebut ingin melihat partisipasi ataupun tanggapan feedback dari masyarakat terhadap rancangan undang-undang yang ia usulkan tersebut. Pada tahapan ini memiliki pergelutan yang begitu panjang karena banyak mengundang para ahli-ahli hukum, para tokoh-tokoh pelajar, masyarakat, seluruh elemen masyarakat, dan tokoh-tokoh yang berpengaruh lainnya. Maka dalam tahapan ini draft rancangan undang-undang seringkali mendapatkan sebuah kritik apakah undang-undang tersebut sudah siap untuk dibahas secara lebih lanjut atau dikembalikan kemudian untuk direvisi, dikarenakan ada banyak persoalan-persoalan ataupun pasal-pasal yang masih belum lengkap ataupun mungkin belum bisa diterima oleh elemen-elemen masyarakat. Setelah dilakukannya pengundangan tersebut, kemudian apabila telah lolos dari tahap pengundangan, maka kemudian akan dilakukan pembahasan yang lebih detail lagi oleh badan legislasi yaitu DPR. Ketika membahas draft rancangan undang-undang tersebut tentu akan memakan waktu yang sangat lama dikarenakan harus menguji setiap pasal-pasal yang ada pada rancangan undang-undang tersebut. Lalu setelah kemudian rancangan undang-undang tersebut dinyatakan lolos di dalam pengundangan, lalu kemudian masuk ke dalam sidang paripurna oleh anggota dewan dan juga badan legislatif lainnya, dan tentu juga badan eksekutif ataupun lembaga-lembaga yang mengusulkan rancangan undang-undang tersebut. Dan ketika dilakukannya sebuah rapat paripurna untuk menentukan apakah peraturan perundang-undangan tersebut memang sudah berhak untuk dibahas lebih lanjut, lalu kemudian untuk ditetapkan sebagai undang-undang ataupun kemudian ditolak oleh lembaga legislatif. Setelah kemudian rancangan undang-undang tersebut diterima untuk dibahas secara lebih lanjut oleh anggota dewan, yang kemudian sebagian besar ataupun mayoritas yang ada di dalam sidang tersebut setuju setelah melakukan pembahasan, pengundangan dan juga pengujian terhadap undang-undang tersebut, lalu kemudian sampailah kepada tahapan penetapan peraturan perundang-undangan. Pada masa penetapan inilah kemudian semua mayoritas suara yang ada di parlemen ataupun di DPR mengatakan setuju terhadap rancangan undang-undang tersebut. Maka rancangan undang-undang tersebut sudah siap untuk dijadikan sebagai sebuah produk hukum ataupun peraturan perundang-undangan. Ketika
sudah siap untuk menjadi sebuah undang-undang, maka DPR akan menandatangani peraturan perundang-undangan tersebut, dalam artian sudah menyetujui bahwasannya peraturan perundang-undangan tersebut memang pantas untuk dijadikan sebuah undang-undang. Maka setelah dilakukannya penetapan tersebut, maka ia akan dibawa untuk kemudian dibubuhkan tanda tangan dalam hal ini oleh Presiden, yang kemudian draft rancangan undang-undang tersebut ataupun undang-undang yang telah ditetapkan tersebut secara sah menjadi sebuah undang-undang dan resmi berlaku di tengah masyarakat. Dan tentu bukan selesai di situ saja, lalu kemudian ada tahapan percobaan di mana setelah rancangan undang-undang tersebut sudah menjadi sebuah undang-undang dan sudah ditetapkan menjadi undang-undang dan disebarluaskan ke masyarakat, itu memiliki tahapan percobaan. Apakah masyarakat menerima rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Presiden bersama DPR tersebut, ataupun mungkin ada kritik ataupun penolakan dari masyarakat sehingga undang-undang tersebut dapat ditarik kembali untuk kemudian ditinjau lebih lanjut bersama dengan Mahkamah Konstitusi. Maka sebuah proses-proses yang ada untuk pembentukan sebuah undang-undang perlu kiranya untuk diperhatikan oleh lembaga-lembaga yang hendak mengajukan rancangan undang-undang, supaya undang-undang yang memang betul-betul bisa untuk memajukan bangsa dan juga memiliki pengaruh yang positif bagi masyarakat, sehingga tidak terjadi suatu kontra ataupun konflik di tengah masyarakat ketika rancangan undang-undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang. Maka dari itu, setelah melakukan sebuah proses yang begitu panjang, barulah rancangan undang-undang tersebut siap untuk dijadikan sebagai undang-undang. Maka dari itu tentu kita sangat heran jika harus melihat ada suatu undang-undang yang telah ditetapkan dan juga disahkan justru mengalami penolakan yang kemudian menimbulkan konflik di tengah masyarakat, dikarenakan sudah melewati begitu banyak tahapan ataupun proses yang ada di dalam DPR sebelum ia ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Jika peraturan perundang-undangan tersebut memiliki penolakan, maka barangkali proses-proses yang ada di dalam DPR untuk menentukan rancangan undang-undang untuk ditetapkan menjadi undang-undang tidak dilakukan dengan tepat ataupun belum sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota legislatif, dikarenakan apabila rancangan undang-undang telah ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, maka produk peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu hal yang tentunya akan berdampak baik kepada masyarakat, membawa kemajuan terhadap negara, dan tentunya akan membawa keadilan bagi hukum di negara kita. Maka dari itu, dalam penetapan dan juga pengesahan rancangan undang-undang untuk dijadikan sebuah undang-undang itu dilaksanakan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tentunya bersama-sama dengan Presiden yang kemudian ditandatangani oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi sebuah undang-undang. Sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.